Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan suara saya Alex Suhendra. Kita akan lanjutkan kisah dari perjumpaan kita sebelumnya. Langsung saja, berikut adalah kisahnya. Ketahuilah wahai jin ifrit, sesungguhnya Kijang ini adalah anak perempuan pamanku, masih termasuk darah dagingku. Aku mengawininya saat ia masih kecil. Aku tinggal bersamanya dan menganggapnya bagaikan anakku sendiri. Lalu aku mengambil seorang selir, dan dari selir ini aku memperoleh seorang anak laki-laki yang sangat tampan bagaikan bulan purnama. Kedua biji matanya sangat hitam, tajam, dan sangat menawan. Kedua alisnya lebat melengkung indah. Bentuk tubuhnya sempurna. Anak itu tumbuh besar dari hari ke hari hingga menjadi seorang anak berumur 15 tahun. Pada suatu hari, Jin Ifrit, aku merasa harus melakukan perjalanan ke kota-kota lain. Waktu itu aku masih muda ya. Lalu aku pun ikut dalam rombongan besar. Sementara putri pamanku, yakni si Kijang ini, telah mempelajari sihir dan perdukunan sejak kecilnya. Ia menyihir anakku menjadi seekor lembu serta menyihir ibunya, yakni selirku, menjadi seekor sapi. Sepupuku itu lalu menyerahkan keduanya kepada penggembala. Beberapa lama kemudian, aku kembali dari perjalanan serta menanyakan tentang anakku dan ibunya. Selirmu telah mati dan anakmu melarikan diri. Aku tak tahu kemana perginya, jawab dia. Maka aku melewatkan hari-hari selama 1 tahun dalam kesedihan yang menusuk hati. Setiap hari air mataku tumpah. Sehingga tatkala tiba hari raya kurban, aku mengutus pelayanku untuk memesan seekor sapi yang gemuk kepada penggembala. Ia pun datang dengan seekor sapi betina yang gemuk yang kemudian ku ketahui bahwa ia adalah selirku yang telah disihir oleh Kijang ini. Aku menyingsingkan lengan baju dan mengambil pisau dengan tanganku sendiri. Saat aku bersiap-siap untuk menyembelihnya, tiba-tiba sapi betina itu menangis meraung-raung. Aku terkejut dan menghindar darinya. Aku lalu memerintahkan kepada penggembala untuk menyembelihnya. Maka sapi betina itu pun disembelih. Ketika penggembala itu mengulitinya, ia tidak mendapatkan lemak dan daging. Ia hanya mendapatkan kulit dan tulang. Aku merasa menyesalkan penyembelihannya. Namun penyesalanku tiada berguna. Aku memberikannya kepada penggembala. Bawakan aku seekor anak lembu yang gemuk, kataku pada penggembala. Ingat ya, itu kan suaraku waktu masih muda. Saya lanjutkan ya. Lalu kemudian penggembala membawakan seekor anak lembu yang gemuk untukku, yang kemudian ku ketahui bahwa ia adalah anakku yang telah disihir menjadi anak lembu. Ketika anak lembu itu memandangku, ia memutus tali pengikatnya dan bergulung-gulung di hadapanku sembari menangis meraung-raung. Aku kan jadi merasa kasihan kepadanya. Lalu aku bilang, bawakan aku sapi yang lain dan biarkanlah anak lembu ini. Tidak terasa, Ratu Syahrozad telah bercerita sepanjang malam. Pagi sudah menjelang. Ia pun berhenti bercerita. Kakak, indah banget deh cerita kakak. Ini belum apa-apa dibandingkan dengan cerita selanjutnya, kata Ratu Syahrozad.
Aku akan menceritakannya kepada kalian pada malam yang akan datang jika aku masih hidup dan dibiarkan saja oleh Baginda Raja. Lalu kemudian sang Raja Shahryar batin. Dia bilang, aku tidak akan membunuhnya sampai aku mendengar lanjutan kisahnya. Kemudian ketiganya melewatkan malam itu dengan saling memeluk mesra hingga pagi hari. Raja Shahryar keluar meninggalkan istananya menuju balairung kerajaannya. Sang wazir datang dengan membawa kain kafan yang diselipkan di ketiaknya. Raja Shahryar menjalankan pemerintahan, memberikan keputusan hukum, dan mengurusi masalah-masalah kerajaan lainnya. Hal itu berlangsung hingga di penghujung siang hari. Raja tidak pula memberikan keterangan apapun kepada wazir tentang Ratu Shahrazad. Wazir pun merasa sangat heran. Kemudian, balairung kerajaan ditutup dan Raja Shahryar kembali ke istana. Baik pendengar, kita cukupkan perjumpaan kali ini. Kita akan lanjutkan kisah sambungannya esok hari insya Allah. Ya, kalau nggak diselingi sama yang wayang, nontonnya di playlist ya pendengar, jadi enak. Baik, saya Alex Hendra undur diri. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, terima kasih banyak sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.